Tuhan, Bapa kami yang di surga, pagi hari ini sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Tuhan. Tuhan, biarkan kami duduk dengan diam Tuhan untuk bisa mendengar dengan baik Tuhan firman yang disampaikan Tuhan. Kami ingin Tuhan firman ini bukan hanya kita dengar, tapi bisa menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan firman ini bukan menjadi kewajiban, tetapi menjadi gaya hidup kami terus mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan bisa menggali firman Tuhan yang akan disampaikan pagi hari ini Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, berkati Balsang untuk bisa menyampaikan Tuhan suaramu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Pak Uragil. Silakan Pak Ali Mulyo. 1 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 46 dilanjut oleh Ibu Veronica Matius 21 ayat 1 sampai 46. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Terus 1 Raja-Raja 2 ayat 1. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, "Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana. Maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya. Seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni, jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Dan lagi engkau pun mengetahui apa yang dilakukan kepadaku oleh Yoab, anak Seruya, apa yang dilakukannya kepada kedua panglima Israel, yakni Abner bin Ner dan Amasa bin Yeter. Ia membunuh mereka dan menumpahkan darah dalam zaman damai seakan-akan ada perang, sehingga sabuk pinggangnya dan kasut kakinya berlumuran darah. Maka bertindaklah dengan bijaksana dan janganlah biarkan yang ubanan itu turun dengan selamat ke dalam dunia orang mati. Tetapi kepada anak-anak Barsilai orang Gilead itu haruslah kau tunjukkan kemurahan hati. Biarlah mereka termasuk golongan yang mendapat makanan dari mejamu. Sebab mereka pun menunjukkan kesetiaannya dengan menyambut aku pada waktu aku melarikan diri dari hadapan kakakmu Absalom. Juga masih ada padamu Simei bin Gera, orang Benyamin dari Bahurim. Dialah yang mengutuki aku dengan kutuk yang kejam pada waktu aku pergi ke Mahanaim. Tetapi kemudian ia datang menyongsong aku di sungai Yordan, dan aku telah bersumpah kepadanya demi Tuhan, takkan kubunuh engkau dengan pedang. Sekarang janganlah bebaskan dia dari hukuman, sebab engkau seorang yang bijaksana dan tahu apa yang harus kau lakukan kepadanya untuk membuat yang ubanan itu turun dengan berdarah ke dalam dunia orang mati. Kemudian Daud mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Dan Daud memerintah orang Israel selama 40 tahun di Hebron. Ia memerintah 7 tahun, dan di Yerusalem yang memerintah 33 tahun. Salomo duduk di atas tahta Daud, ayahnya, dan kerajaannya sangat kokoh. Pada suatu hari Adonia, anak Hagit, masuk menghadap Batseba, ibu Salomo. Lalu perempuan itu berkata, "Apakah engkau datang dengan maksud damai?" Jawabnya, "Ya, damai." Kemudian katanya, "Ada sesuatu yang hendak aku katakan kepadamu." Jawab perempuan itu, "Katakanlah." Lalu katanya, "Engkau sendiri tahu bahwa akulah yang berhak atas kedudukan raja, dan bahwa seluruh Israel mengharapkan supaya aku menjadi raja. Tetapi sebaliknya kedudukan raja jatuh kepada adikku, sebab dari Tuhanlah ia mendapatnya. Dan sekarang satu permintaan saja kusampaikan kepadamu. Janganlah tolak permintaanku." Jawab perempuan itu kepadanya, "Katakanlah."
Maka katanya, bicarakanlah kiranya dengan Raja Salomo, sebab ia tidak akan menolak permintaanmu, supaya Abisak, gadis Sunem itu, diberikannya kepadaku menjadi istriku. Jawab Batseba, baik, aku akan membicarakan hal itu untuk engkau dengan raja. Batseba masuk menghadap Raja Salomo untuk membicarakan hal itu untuk Adonia. Lalu bangkitlah raja mendapatkannya serta tunduk menyembah kepadanya. Kemudian duduklah ia di atas tahtanya dan ia menyuruh meletakkan kursi untuk bunda raja. Lalu perempuan itu duduk di sebelah kanannya. Berkatalah perempuan itu, suatu permintaan kecil saja yang kusampaikan kepadamu. Janganlah tolak permintaanku. Jawab raja kepadanya, mintalah ya ibu, sebab aku tidak akan menolak permintaanmu. Kata perempuan itu, biarlah Abisak gadis Sunem itu diberikan kepada kakakmu Adonia menjadi istrinya. Tetapi Raja Salomo menjawab ibunya, mengapa engkau meminta hanya Abisak gadis Sunem itu untuk Adonia? Minta jugalah untuknya kedudukan raja. Bukankah dia saudaraku yang lebih tua, dan di pihaknya ada Imam Abiatar dan Yoab, anak Seruya? Lalu bersumpahlah Raja Salomo demi Tuhan, beginilah kiranya Allah menghukum aku. Bahkan lebih daripada itu, jika Adonia tidak membayarkan nyawanya dengan permintaan ini. Oleh sebab itu, demi Tuhan yang hidup, yang menegakkan aku dan mendudukan aku di atas tahta Daud ayahku, dan yang membuat bagiku suatu keluarga seperti yang dijanjikannya, pada hari ini juga Adonia harus dibunuh. Lalu Raja Salomo menyerahkan hal itu kepada Benaya bin Yoyada. Orang ini memancung dia sehingga mati. Dan kepada Imam Abiatar raja berkata, pergilah ke Anatot, ke tanah milikmu, sebab engkau patut dihukum mati. Tetapi pada hari ini aku tidak akan membunuh engkau, oleh karena engkau telah mengangkat tabut Tuhan Allah di depan Daud, ayahku. Dan oleh karena engkau telah turut menderita dalam segala sengsara yang diderita ayahku. Lalu Salomo memecat Abiatar dari jabatannya sebagai imam Tuhan. Dengan demikian Salomo memenuhi firman Tuhan yang telah dikatakannya di Silo mengenai keluarga Eli. Ketika kabar itu sampai kepada Yoab, memang Yoab telah memihak kepada Adonia, sekalipun ia tidak memihak kepada Absalom. Maka larilah Yoab ke kemah Tuhan, lalu memegang tanduk-tanduk mesbah. Kemudian diberitahukanlah kepada Salomo bahwa Yoab sudah lari ke kemah Tuhan dan telah ada di samping mesbah. Lalu Salomo menyuruh Benaya bin Yoyada, pergilah, pancunglah dia. Benaya masuk ke dalam kemah Tuhan serta berkata kepadanya, beginilah kata raja. Keluarlah, jawabnya, tidak, sebab disinilah aku mau mati. Lalu Benaya menyampaikan jawab itu kepada raja, katanya, beginilah kata Yoab dan beginilah jawabnya kepadaku. Kata raja kepadanya, perbuatlah seperti yang dikatakannya, pancunglah dia dan kuburkanlah dia. Dengan demikian kau menjauhkan daripadaku dan daripada kaumku noda darah yang ditumpahkan Yoab dengan tidak beralasan. Dan Tuhan akan menanggung darahnya kepadanya sendiri, karena ia telah membunuh dua orang yang lebih benar dan lebih baik daripadanya. Ia membunuh mereka dengan pedang, dengan tidak diketahui ayahku Daud, yaitu Abner bin Ner, panglima Israel, dan Amasa bin Yeter, panglima Yehuda. Demikianlah darah mereka akan ditanggungkan kepada Yoab dan keturunannya untuk selama-lamanya. Tetapi Daud dan keturunannya dan keluarganya dan tahtanya akan mendapat selamat daripada Tuhan sampai selama-lamanya. Maka berangkatlah Benaya bin Yoyada lalu memancung dan membunuh Yoab. Kemudian dia dikuburkan di rumahnya sendiri di padang gurun. Raja mengangkat Benaya bin Yoyada menggantikan Yoab menjadi kepala tentara. Dan raja mengangkat Imam Zadok menggantikan Abiatar. Kemudian raja menyuruh memanggil Shimei dan berkata kepadanya, dirikanlah bagimu sebuah rumah di Yerusalem. Diamlah di sana dan janganlah keluar dari sana kemana-mana pun. Sebab ketahuilah sungguh-sungguh bahwa pada waktu engkau keluar dan menyeberangi sungai Kidron, pastilah engkau mati dibunuh dan darahmu akan ditangguhkan kepadamu sendiri. Lalu berkatalah Shimei kepada raja, baiklah demikian, seperti yang tuanku raja katakan. Demikianlah akan dilakukan hambamu ini. Lalu Shimei diam di Yerusalem beberapa waktu lamanya. Dan sesudah 3 tahun, terjadilah bahwa dua orang hamba Shimei lari kepada Akis bin Maaka, Raja Gad,
Lalu diberitahukan kepada Simei, ketahuilah kedua orang hambamu ada di Gad. Maka berkemaslah Simei, dipelananilah keladainya, dan pergilah ia ke Gad kepada Akis untuk mencari hambanya itu. Lalu Simei pulang dan membawa mereka dari Gad. Ketika diberitahukan kepada Salomo bahwa tadinya Simei pergi dari Yerusalem ke Gad dan sekarang sudah pulang, maka raja menyuruh memanggil Simei dan berkata kepadanya, bukankah aku telah menyuruh engkau bersumpah demi Tuhan dan telah memperingatkan engkau begini? Ketahuilah sungguh-sungguh bahwa pada waktu engkau keluar dan pergi kemana-mana pun, pastilah engkau mati dibunuh. Dan engkau telah menjawab, baiklah demikian, aku akan mentaatinya. Mengapa engkau tidak menepati sumpah demi Tuhan itu dan juga perintah yang kuperintahkan kepadamu? Kemudian kata raja kepada Simei, engkau sendiri tahu dalam hatimu segala kejahatan yang kau perbuat kepada Daud ayahku. Maka Tuhan telah menanggungkan kejahatanmu itu kepadamu sendiri. Tetapi diberkatilah kiranya Raja Salomo dan kokohlah tahta Daud di hadapan Tuhan sampai selama-lamanya. Raja memberi perintah kepada Benaya bin Yoyada. Lalu keluarlah Benaya, dipancungnya Simei sehingga mati. Demikianlah kerajaan itu kokoh di tangan Daud. Matius 21 ayat 1 sampai 46. 46. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada Putri Sion, lihat, Rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya. Dalam bait Allah itu,
dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mukjizat-mukjizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, "Engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku dengar. Belum pernahkah kamu baca? Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Engkau telah menyediakan puji-pujian." Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota Betania dan bermalam di situ. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu, selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawaban kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergilah dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa,' tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai
dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu memangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu memunduhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain, yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikian pembacaan firman Tuhan hari ini. Terima kasih kepada Pak Ali Mulyo dan kepada Ibu Veronica. Kita akan mendengarkan renungan dengan judul Sadisnya Nabi 26 JPZ. Silakan Pastor Paul. Sebentar ya. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh sukacita, penuh cinta, keyakinan yang teguh, saudara ya. Jangan goyang sampai titik darah penghabisan. Jangan pernah Anda meragukan pertolongan Tuhan. Semua badai dalam hidupmu itu adalah malaikat Tuhan yang berkemah di sekelilingmu, saudara ya. Ingat-ingat ya. Semua badai, tapi kalau kamu percaya, kalau kamu nggak percaya ya badai ya bencana, sial.
Jadi kalau kamu bersama dengan malaikat Tuhan, kalau kamu percaya cintanya Tuhan Yesus, dan kalau percaya itu berarti Anda juga menjadi ini ya, menjadi penyalur cintanya Tuhan Yesus. Maka semua badai yang kamu alami itu adalah malaikat Tuhan yang berkemah di sekelilingmu, yang menjagamu dari musuh-musuhmu, dari panas teriknya padang gurun, dari dinginnya padang gurun, sampai kamu tiba di tanah perjanjianmu, saudara. Kalau sudah tiba bagaimana? Ya sudah tiba di tanah perjanjian, kamu tetap harus kerja. Tanah yang susu dan madu itu harus tetap dikerjakan. Sama seperti saya di tanah perjanjian saya di Belanda ini adalah tanah perjanjian saya yang harus saya kerjakan setiap hari. Ya, harus saya kerjakan. Luar biasa. Saudara, Tuhan Yesus itu dikenal sangat lemah lembut. Semua orang bilang Tuhan Yesus lemah lembut, saudara. Tapi begitu ketemu sama ahli Farisi, ahli Taurat, orang Farisi, dan para pemuka agama, Tuhan Yesus menjadi sangat strict, saudara. Sangat keras, ya saudara ya. Jadi sangat keras. Kepada orang-orang, ya kepada orang-orang Yesus, kepada jemaat biasa, kepada orang-orang pada umumnya, Yesus bisa menjadi sangat kompromi sekali. Seakan-akan kan sangat kompromi. Ada pelacur, dibiarin saja. Ada pemungut cukai, yang malah dia ke rumahnya. Ada banyak orang berdosa lainnya, dia menerima. Sahabat pelacur dan orang sahabatnya para pemungut cukai dan orang berdosa katanya ya. Yesus disebut itu. Tetapi ketika dia harus berurusan dengan kebenaran, ya, dengan orang-orang Farisi, ahli Taurat, ya dia sangat tegas sekali membedakan. Bukan benar salah doktrin, saudara ya. Yesus itu tidak mau di framing dengan doktrin ini yang benar, doktrin itu yang salah. Enggak, saudara. Kalau Yesus mengajarkan, meluruskan sebuah kebenaran, ya seperti dalam Matius 5, Matius 6, Matius 7, ada anggapan melakukan sebagian dari hukum Taurat itu ya dengan caranya ya, oh boleh cerai itu boleh, siapa bilang? Ayatnya yang lengkap nggak boleh cerai. Itu ya, ayatnya yang lengkap itu nggak boleh cerai. Nah, misalnya begitu ya, contoh. Oh, berzina itu kalau laki-laki berhubungan seks, penisnya masuk vagina. Oh, bukan. Kamu ngelihat aja udah berzina. Karena ayatnya sudah jelas, jangan mengingini wanita sesamamu. Ingin aja nggak boleh, kata Tuhan. Oh, saya kan tidak pernah membunuh. Iya, tapi waktu kamu memfitnah, katanya Paul ini maling donasi, kamu tuh sudah membunuh Paul loh. Ya kan? Tapi kan saya tidak merugikan Paul, siapa bilang? Kamu merugikan dia loh. Hanya karena ada perlindungan malaikat di surga, dia bukannya rugi malah tambah untung. Nah, kan begitu, saudara. Iya kan? Ketika kamu mengatakan hal yang tidak baik itu kepada orang, kamu tuh membunuh dia loh, saudara. Ketika kamu memfitnah, dia mengatakan tidak baik ya, moreh, ya raka, anak durhaka, orang bisa bunuh dia loh, saudara. Nah, Tuhan Yesus sangat dia meluruskan ya penafsiranmu yang nggak benar, yang tujuannya adalah untuk pembenaran. Nah itu. Tetapi ketika orang Samaria datang, katanya menyembah Tuhan di Gunung Yakub, tapi kamu orang Yahudi, orang Samaria bilang di Gunung Yakub, orang Yahudi bilang harus di Yerusalem. Yesus tidak akan mempertentangkan keduanya. Dia tidak, nggak usah di Gunung Yakub, nggak usah di Yerusalem, tapi di dalam roh dan kebenaran. Karena yang benar itu menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Itu contoh ya, bahwa Yesus tidak mempertentangkan doktrin. Di zaman Yesus ada berbagai mazhab, saudara ya, ada berbagai mazhab. Dan Yesus tidak mau bertentangan dengan mazhab itu. Bahkan ya, ketika orang-orang Saduki itu datang tentang ribut tentang mazhab ya, yang di surga kawin isinya nanti kalau satu istri punya suami 4 kali, nikah 4 kali ya karena meninggal ya. Lalu nanti di surga ketemunya siapa nanti dari kebangkitan. Yang Yesus pertentangkan itu bukan masalah percaya kebangkitan orang mati apa enggak loh, saudara. Tapi yang Yesus pertentangkan dalam pikirannya orang Saduki ini adalah orang-orang ahli Taurat, tapi dari mazhabnya Imam Zadok. Ya, Imam Zadok itu adalah imam di zamannya Daud. Makanya ditegur oleh Yesus, kamu sesat, kamu tidak mengerti kuasa Allah dan kitab suci. Di surga tidak ada tidak ada mengawinkan, melainkan manusia akan hidup seperti malaikat. Ya, di hari kebangkitan tidak ada kawin mengawinkan,
Mereka manusia kan hidup seperti malaikat di sorga. Jadi bukan masalah mazhabnya itu yang dipertentangkan, tetapi kedagingan itu loh, pemikiran kedagingan, pemikiran bahwa nanti harus ada keterikatan seks dan segala macam, itu yang dipertentangkan oleh Yesus. Jadi ketika ada pertentangan-pertentangan itu, Tritunggal Oneness, yang dirubutkan bukan Tritunggal Oneness-nya, saudara. Ya, kalau saya ini andai kata maafkan aku Tuhan Yesus ya, tapi kan memang kita harus serupa dengan Tuhan Yesus. Ada Tritunggal Oneness, saya ini Yesus, tapi sui dua-duanya nggak bilangin. Di surga itu nggak ada Tritunggal Oneness. Kamu ditanya, kamu punya buah apa enggak? Kamu buah zakar, buah dada aja kamu enggak punya, kamu mau ribut, Tritunggal Oneness. Buah dada, buah zakar aja kamu enggak ada, tapi kamu ribut, nyesat-nyesatkan orang lain. Nah itu saudara, itu yang Yesus lakukan seperti itu. Ya, Anda kebayang ya, bahwa apa yang Yesus lakukan, orang-orang yang pintar-pintar ini debat sama Yesus terobos tengahnya, ternyata yang semua ini yaitu tadi hanya perspektif. Tapi yang penting dalam hidupmu adalah kamu berbuah kebaikan, cinta. Dalam semua pertentangan mazhab-mazhab itu, Rasul Paulus juga tidak meributkan masalah doktrin, saudara. Tetapi buah dari cinta itu, apapun, yang penting ada kasih katanya. Itulah yang paling utama, apapun. Ya, apapun gaya bahasa rohmu, apapun ya gaya teologimu, yang penting kamu punya ada cinta. Tanpa cinta semua itu kosong, nggak kepake. Ya. Dan cinta itu harus dibuktikan, katanya Yakobus dan Yohanes, nggak cuma ngomong tok. Nah, saudara, di komunitas kita dulu saya selalu bilang ya, 5 tahun pertama kita akan banyak kompromi dengan banyak kesalahan. Tetapi setelah itu kita nggak boleh kompromi lagi dengan kesalahan. Saudara, yang dimaksud adalah begini, saudara ya. Di yayasan kita ini kan ada SOP, ya. Tapi banyak orang-orang ingin melanggar SOP ini, saudara ya. Banyak orang-orang ingin melanggar SOP ini demi satu, kepada umumnya karena kebiasaan Anda kebiasaan sembahyang tidak teratur, tidak karu-karuan. Loh, orang tua saya juga begitu ya. Orang tua saya kebiasaan hidup tidak tertib, tidak disiplin. Sehingga banyak sekali peraturan-peraturan yang dilabrak, akhirnya rugi. Ya, aturan-aturan ketidakdisiplinan. Saya adalah produk dari ketidakdisiplinan sebuah keluarga, saudara. Saya tidak berkata orang tua saya jahat, enggak ya. Orang tua saya orang yang baik sekali ya. Kita banyak nolong orang. Tapi orang tua saya adalah mereka adalah orang yang tidak disiplin di dalam kehidupan. Ya, saudara ya, tidak disiplin, banyak aturan pemerintah, aturan yang ditabrak. Ya, yang ditabrak. Ya maklum, karena orang tua saya, papa saya bekas preman, saudara, bekas Bang Jago, ya kan. Jadi dia merasa dia bikin aturan. Sampai akhirnya dunia yang harus menghajar, alam semesta ini harus menghajar dia, supaya dia mau tidak mau harus taat aturan, saudara. Tidak kadang-kadang kita ini berpikir, oh saya lolos kok, oh enggak apa-apa kok, saya bisa bolos, oh saya bisa akali, oh bisa kok, tenang aja. Dan ketika papi saya ngajari dengan santainya, oh enggak apa-apa, itu kan gini, itu kan sama saja nanti juga ini. Banyak sekali, bahkan secara nggak sadar, ayah saya itu mengajarkan untuk melanggar aturan. Siapa yang di rumah digituin? Atau Anda yang ngajarin, jangan-jangan, hati-hati loh saudara ya. Allah sama saja ini juga dilanggar juga. Jangan saudara. Ajari anakmu untuk taat aturan. Karena di masa-masa depan ini, karena Anda di Indonesia belum merasakan. Kalau Anda sudah tinggal di Belanda, ngerti kalau kamu tidak ikut aturan dalam seumur hidupmu, saudara, kere kamu nanti tuanya. Kamu ini suka bolos waktu sekolah kan, cariin, diteleponin, akhirnya kamu terpaksa tidak bisa masuk ke sekolah untuk melanjutkan universitas. Kamu harus masuk sekolah yang cuman bisa langsung praktek. Akhirnya kamu jadi tenaga kasar, ya kan? Tenaga kasar, bangga dapat duit, saudara. Karena di sini tenaga kasar maupun orang tenaga skill, gajinya sama, saudara. Di awal-awal tahun, 5-10 tahun pertama gajinya bisa sama 3.000 sampai 5.000. Yang membedakan nanti setelah itu, saudara. Orang tenaga kasar, dia kalau sakit ya udah nggak dapat gaji, saudara. Tapi kalau skill,
Ya kan, kalau sakit dia masih tetap bisa kerja di rumah, bisa macam-macam, dan akhirnya dia bisa mendapat kenaikan gaji. 10 tahun kemudian, tenaga kasar ini gajinya tetap 3.000, pakai dipotong utang macam-macam, yang tenaga skill ini gajinya udah 30.000, bahkan bisa 50.000, saudara. 50.000 euro, ya. Itu beneran, saudara, ya. Orang yang biasa dengan tenaga kasar, dia mau apa udah capek, saudara. Dia terbiasa apa-apa pokoknya praktis simpel ditabrak. Akhirnya orang-orang ini hidup sembarangan, dia KTP-nya kadang-kadang hilang, kadang-kadang nggak punya SIM, dia setir mobil, ya kan? Kena tilang, saudara, kena denda 20.000. Kalau nggak punya SIM, dendanya 20.000, saudara, ya. Kena lagi, saudara, kena lagi, dan pertimbangan macam-macam. Akhirnya orang ini sakit, stres, depresi, nggak mau kerja. Akhirnya lebih kere, saudara. Udah kere, nggak bisa bayar rumah, diusir dari rumah. Cerai sama istrinya kan, nggak bisa, karena istrinya kan orang Belanda nggak mau kalau istrinya pengangguran. Suaminya pengangguran nggak mau, dicerai sama istrinya. Lalu dia nganggur, dia tendang keluar, saudara. Akhirnya dia tidak ikut akhirnya dia tidak bisa ikut program pemerintah. Kenapa? KTP-nya hilang, dia mau ngurus, dia banyak, dari mana ngurusnya, dia tidak terbiasa ngurus administrasi, sudah datang ke pemerintah dikasih nasihat, dia terbiasa melanggar, dikasih nasihat, dilanggar semua, blacklist, saudara, akhirnya. Bahkan nomor BSN-nya dia saja, nomor pajak ya, nomor pajaknya saja dia lupa. Akhirnya dia tidak bisa bikin KTP baru. Banyak di sini, saudara, yang seperti ya, namanya sendiri saja dia, nama aslinya yang dia banyak ubah ganti nama, lalu dia bingung namanya dia yang tertulis di dokumen itu sebenarnya yang mana, dia nggak ngerti, saudara. Nggak bisa. Akhirnya dia nggak bisa ngurus. Ya, makanya kalau di sini kalau Anda lihat gembel-gembel itu, walaupun mereka gembel, kalau dokumen hilang, wah mereka bisa panik, saudara. Wah, bisa kejang-kejang tuh, bisa ngamuk-ngamuk. Karena kalau begitu mereka kehilangan KTP-nya itu, mereka nggak bisa dapat tunjangan makan, tunjangan rumah, tunjangan kontrakan, segala macam nggak bisa dapat tuh, saudara. Hanya gara-gara itu. Bukti ya. Jadi administrasi yang dilanggar. Kalau Anda di Indonesia, Anda belum berasa, saudara. Tetapi kalau Anda sudah tinggal di Eropa, ya, administrasi ini sangat penting karena kesejahteraannya sangat tinggi dan banyak sekali orang yang ngakalin administrasi, nipu, saudara. Sebetulnya Anda tidak bermaksud nipu, tapi Anda karena Anda berusaha ngakali prosedurnya yayasan, Anda kan dituduh nipu, saudara. Padahal Anda tidak bermaksud nipu loh, ya. Saudara, aturan untuk dapat beasiswa, ini contoh dulu ya, kakak saya kan dapat beasiswa dari gereja. Aturannya adalah dia memang benar-benar miskin, penghasilannya sekian, dan tidak punya kendaraan bermotor, segala macam. Ya, bahkan TV pun ditanya mereknya apa, segala macam. Tiba-tiba, ya biasanya, ini biasanya ya, kalau mau ngambil uang, kan setiap bulan ngambil uang beasiswa, ya kan? Maka dibisiki, kamu kesananya nanti naik angkot aja ya. Tapi hari itu keburu-buru, saudara. Akhirnya kakak saya datang naik motor. Artinya apa? Sebenarnya kita punya motor, tapi kita tetap mengajukan beasiswa. Harusnya nggak boleh. Ya, itu salah satu, itu contoh, saudara ya. Lalu akhirnya dibatalin beasiswanya. Terus mami saya misu-misu, saudara ya. Misu-misu. Katanya begini, kecewa. Sebenarnya yang salah ya gerejanya atau mami saya, saudara. Yang salah mami saya, saudara. Ini saya cerita kepada Anda, karena tahun ini saya minta semua prosedur itu benar-benar dijalankan, saudara ya. Yang kemarin kita banyak kompromi ya, sehingga ya kita ada kebobolan, ya selalu ada kebobolan ini. Tapi yang sekarang ini kita prosedur harus jalan. Nah nanti Anda kan banyak sekali Anda sakit hati, saudara, sama kita. Ya, karena Anda melanggar prosedur. Ya pengurus-pengurus, ya, gampang ini begini ya. Makanya statement peraturan ada untuk dilanggar itu bertobat, saudara ya. Anda yang sering bikin peraturan ada untuk dilanggar, Anda harus bertobat. Peraturan ada itu untuk supaya kita bisa tetap hidup di dalam damai, supaya kita jangan bertengkar. Bayangin kalau semua orang punya maunya sendiri-sendiri, bertengkar nggak? Ya kan? Yang satu pengurus, kan boleh kita kasih ya, teman-temannya kroni-kroninya semuanya langsung beasiswa semua. Nggak jelas dari mana, begitu ditolak, kepahitan, jengkel. Loh, ada aturannya. Saudara, kemarin kita mau cari pengurus ya, saudara ya.
pada nggak mau, saudara ya. Kan takut ya, ini uang banyak, aturan juga macam-macam ya, pokoknya banyak ya. Terus saya bilang nih, aku tuh kalau mau gampang, kakakku tuh ya, adikku, adik ipar saya, kakak saya, tak suruh jadi pengurus, diurus pasti duitnya aman. Tapi kita sudah sepakat dari awal, nggak boleh. Bahkan saya selalu bilang bolak-balik, kakak saya ya cuman supir Grab, matanya sudah buta sebelah. Itu saja tidak saya mintakan dari yayasan, loh, saudara. Tidak saya mintakan dari yayasan, edan ya, saudara ya. Anda kalau bayangin, kalau Anda yang jadi pasti dimintakan. Saya nggak boleh, saudara. Nggak boleh. Tidak boleh. Ya udah kakak saya ya, kalau saya sanggup support, saya yang support. Sakurang-kurangnya kakak saya, ya udah saya yang support. Itu loh, saudara. Makanya begitu kemarin Mami ninggalin uang yang nggak seberapa ya, ninggalin uang nggak seberapa. Saya suruh kakak saya beli rumah dulu, saudara, supaya dia rumahnya jangan kontrak. Karena saya tahu suatu ketika dia benar-benar sakit, siapa yang mau, nanti tiba-tiba kontrakannya habis, sakit, pada pusing, saudara. Itu loh, jadi saya sendiri disiplin dengan masalah ini, saudara. Bahkan support untuk Eropa yang kita pintakan lewat yayasan. Saya ngisi berbagai macam formulir, loh, saudara ya. Saya sendiri mengisi berbagai macam formulir. Saya beberapa laporan itu masih ada yang pending, dan itu menjadi beban buat saya untuk kerjain terus ya. Karena ada beberapa laporan itu kan banyak ya. Karena saya kerjain sendiri di sini semua kan, sama si anak-anak sudah ngirim, yang punya saya belum. Yang punya anak kemarin sudah dibikinkan semua ya, karena kita bagi tugas ya, saudara, bagi tugas untuk ngerjain ini, kamu ngerjain dapur, saya ngerjain untuk ini ya, untuk penangkapan apa segala macam kemarin. Karena kita belum punya tim inti, tapi nanti suatu hari saya nggak mau ngurusin lagi, saya mau timnya kita yang ngurusin, karena itu menjadi tertuduh, saya jadi tertuduh jadinya ya, saudara ya. Itu pun saya kudu melakukan, harus. Umar Juni tiap, jangan lupa ya Pak, dikumpulkan, ini punya anak dulu deh, yang punya saya nanti Waisil lagi bantuin. Itu pun harus dikerjakan, saudara. Ya, terakhir, saudara ya, terakhir. Saudara, ajari anak-anakmu disiplin dengan peraturan. Keluarga itu harus dikasih aturan, saudara, yang disepakati bersama. Karena peraturan itu, ya seakan-akan kejam ya peraturan. Enggak. Peraturan itu tidak kejam kalau niatnya kamu adalah untuk menjaga supaya kita jangan ribut. Tetapi banyak orang-orang yang merasa sudah hebat rohaninya, oh enggak perlu peraturanku, hanya surga. Apa bedanya kamu sama orang Islam? Nggak mau bahwa syariat Islam harus di atas hukum negara, ya kan? Ya kan, syariat Islam harus di atas konstitusi, katanya kan. Bodoh ini orang, saudara. Bodoh sekali. Nah sama, saudara ya. Orang-orang beragama, banyak orang beragama, banyak orang yang sudah rohani, yang katanya sudah rohani, berkata bahwa yang penting aturannya surga. Jangan. Enggak, ini saja yang penting, ini semuanya lancar. Pendeta yang ngomong, yang penting semuanya lancar. Ini kan uangnya Tuhan. Loh, ini uangnya Tuhan, aturannya kudu bener. Justru karena ini uangnya Tuhan, aturannya kudu bener, saudara. Jangan berpikir sadis, enggak. Karena ini dipakai supaya kita langgeng sampai mungkin bisa 5-10 tahun lagi kalau bisa, saudara. Kalau bisa ya sini tambah gede, bisa sampai 20 tahun lagi. Atau malam, ya kalau Tuhan nggak jadi datang, kalau ternyata Tuhannya datangnya, saya lamarnya meleset, ya bisa nanti sampai 100 tahun lagi. Tapi aturan itu ada, sehingga semuanya terbuka, semuanya bertanggung jawab. Jadi bukan karena kejam, saudara ya, tetapi karena kita mau jaga Taman Eden ini. Anda sekarang ada dimasuk dalam Taman Eden, Kerajaan Allah, di mana Kerajaan Allah ini memberikan banyak sekali berkat jasmani dan rohani. Ya, jadi peraturan ada, bukan buat dilanggar. Peraturan ada supaya kita menjaga taman ini dengan penuh cinta. Peraturan ada supaya kita semua belajar disiplin. Sehingga di rumah, di yayasan, di komunitas, bahkan di dalam bernegara pun kita belajar terbiasa hidup disiplin, saudara. Tuhan Yesus memberkati.